Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bipsi Bariski. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas KJ Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi fungsional. Apa sih yang dinamakan struktur organisasi fungsional itu? Merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen. Di sini ada beberapa contoh struktur organisasi fungsional, diantaranya yaitu sebagai manajemen keuangan, kemudian manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, dan lain-lain sebagainya. Setiap karyawan yang memiliki skill dan keterampilan yang sama akan dikelompokkan ke dalam suatu unit kerja. Inilah yang menyebabkan jenis struktur organisasi ini sangat tepat diterapkan pada sebuah organisasi maupun perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk atau jasa layanan. Fungsi struktur organisasi fungsional diantaranya yaitu dapat membentuk koordinasi untuk karyawan yang berada dalam satu departemen dan memiliki spesialisasi pekerjaan yang sama. Untuk apa? Mencapai peningkatan efisiensi pada manajerial yang mana yang membantu fungsi manajer di dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Terima kasih, sekian dari organisasi Aminah Haryanti dengan NIM 221101030007 akan menjelaskan mengenai struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah suatu sistem organisasi yang mengelompokkan karyawan dalam beberapa unit operasi, yang disebut juga dengan divisi. Nah, setiap divisi ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, tetapi semua divisi bekerja bersama untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan atau organisasi. Pembagian struktur organisasi secara divisional ini dilakukan berdasarkan kesamaan produk, pasar, atau proyek. Nah, mengapa demikian? Karena dengan membagi organisasi berdasarkan produk atau pasar tertentu, setiap divisi itu dapat lebih fokus secara mendalam pada kebutuhan dan preferensi dalam segmen tertentu. Nah, pembagian struktur dengan tipe ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang berskala menengah dan besar. Nah, mengapa? Karena perusahaan berskala menengah dan besar ini memerlukan sumber daya yang cukup untuk mendukung operasi divisi-divisi yang berbeda secara efektif. Berikut ini merupakan contoh dari struktur organisasi divisional. Saya Rofiat Laskia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional merupakan salah satu struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan yang berfokus pada pengelolaan produk di berbagai industri dan ingin memusatkan wewenangnya dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan biasanya mengganti strukturnya menjadi struktur organisasi divisional ketika perusahaan mulai melakukan akuisisi dan mengembangkan bermacam-macam produk baru dalam industri dan pasar yang berbeda. Struktur ini biasanya digunakan pada perusahaan atau organisasi dengan skala menengah ke atas dengan anggaran operasional yang lebih besar. Garis instruksi dalam struktur organisasi divisional merupakan menghubungkan direktur utama dengan wakil direktur yang mewakili divisi yang berbeda-beda. Wakil direktur tersebut memiliki wewenang dan bertanggung jawab pada bagian tugas kerja masing-masing dan melakukan laporan tugas kepada atasan. Garis koordinasi tidak diterapkan dalam struktur organisasi divisional karena struktur ini lebih fokus pada pengelompokan berdasarkan kesamaan produk, jasa, atau layanan pasar dan letak geografisnya. Dengan menerapkan struktur organisasi ini, perusahaan akan lebih mudah dalam mengelolanya karena mencegah organisasi menjadi divisi yang lebih kecil, di mana masing-masing divisi nantinya akan beroperasi sendiri-sendiri di bawah arahan seorang manajer divisi yang bertanggung jawab langsung kepada CEO. Selain itu, seorang manajer divisi dapat melakukan pengembangan strategi untuk masing-masing divisinya. Sekian, terima kasih. Saya Siti Dewi Wulandari
Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang struktur organisasi lini. Jadi, struktur organisasi lini adalah salah satu organisasi yang paling sederhana dan umum. Dalam otoritas dan tanggung jawabnya ini dilakukan secara langsung dari atas ke bawah, dari level manajemen tertinggi ke level operasional terendah. Lalu struktur organisasi lini ini tuh melibatkan garis instruksi yang jelas, koordinasi yang terpusat, dan fungsinya itu berfokus pada komunikasi dan pelaporan secara langsung. Kemudian, dalam struktur organisasi lini ini melibatkan garis instruksi, yaitu mengacu pada jalur komunikasi dan tanggung jawab yang jelas dari atasan ke bawahan. Setiap karyawan itu harus tahu kepada siapa mereka melaporkan, dan atasan memiliki otoritas dan memberikan instruksi kepada bawahan. Lalu dalam koordinasi dalam struktur organisasi ini berpusat di tangan manajer dan pemimpin tertinggi. Jadi, pemimpin itu mempunyai tanggung jawab untuk mengamati bahwasanya tugas-tugas dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan organisasi. Adapun fungsi-fungsi dari struktur organisasi lini ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, manajemen tingkat atas, yang kedua manajemen tingkat menengah, yang ketiga karyawan operasional. Dari manajemen tingkat atas ini melakukan keputusan strategi dan menetapkan tujuan organisasi. Yang kedua itu manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah ini mengkoordinasikan tugas-tugas departemen dan divisi. Lalu karyawan operasional ini melaksanakan tugas-tugas sehari-hari untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk yang terakhir yaitu contoh dari struktur organisasi ini. Contohnya bisa dilihat dari gambar di atas, yaitu yang pertama itu direktur, dan direktur ini dibagi lagi menjadi di bawahan menjadi 2, yaitu kepala bagian produksi, yang kedua kepala bagian pemasaran. Dari kepala bagian produksi ini dibagi lagi menjadi 2 pekerja, yaitu pekerja A dan pekerja B. Terus yang kedua kepala bagian pemasaran ini juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pekerja A dan pekerja B. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faizatun Nurul Istiqomah. Di sini saya akan menerangkan mengenai struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf adalah jenis struktur organisasi yang menggabungkan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando. Akan tetapi, tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Dan setiap staf pada struktur organisasi lini dan staf itu memiliki peran dalam memberikan saran, masukan, bantuan pikiran, ide-ide, dan gagasan baru, serta data-data informasi yang dibutuhkan oleh pimpinannya. Struktur organisasi lini dan staf itu sangat cocok diterapkan pada perusahaan yang berskala kecil, karena memiliki kelebihan, yaitu pada tingginya disiplin moral para karyawan yang sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Akan tetapi, solidaritas para karyawannya masih kurang karena banyak dari mereka yang tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, ciri-ciri organisasi lini dan staf yaitu yang pertama, pucuk pimpinannya hanya 1 orang dan dibantu oleh para staf. Yang kedua, terdapat 2 kelompok wewenang, yaitu wewenang lini dan wewenang staf. Yang ketiga, satuan perintah tetap dipertahankan dan setiap atasan mempunyai bawahan tertentu, dan setiap bawahannya hanya mempunyai 1 orang atasan langsung. Selanjutnya yaitu organisasinya besar, karyawannya banyak, dan pekerjaannya bersifat kompleks. Hubungan antara atasan dengan para bawahannya tidak bersifat langsung. Pimpinan dan para karyawan tidak semuanya saling mengenal, karena spesialisasi yang beraneka ragam yang diperlukan dan digunakan secara optimal. Berikut adalah contoh struktur organisasi lini dan staf pengajar dalam sebuah sekolah menengah beserta deskripsi tentang garis instruksi, koordinasi, dan fungsinya. Yang pertama adalah contoh struktur organisasi lini yang secara garis instruksi, koordinasi, dan fungsi.
Secara garis instruksi, kepala sekolah memberikan instruksi langsung kepada wakil kepala sekolah dan kepala jurusan. Kepala jurusan memberikan instruksi kepada guru-guru di bawahnya, dan setiap tingkatan dalam struktur memiliki garis instruksi yang jelas untuk melaporkan kemajuan dan masalah kepada atasan mereka. Koordinasi yang terjadi antara kepala jurusan dan dengan wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum, yaitu untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian kurikulum. Guru-guru juga berkoordinasi di dalam jurusan masing-masing untuk membagi informasi dan pengalaman terkait dengan pengajarannya. Fungsi utama dari struktur organisasi lini adalah memastikan efektivitas pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, serta pengelolaan kedisiplinan siswa. Struktur ini juga bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi kebijakan sekolah. Selanjutnya yaitu adalah contoh struktur organisasi staf secara garis instruksi, koordinasi, dan fungsi. Secara instruksi, struktur organisasi staf memiliki koordinator kurikulum, konselor siswa, koordinator teknologi pendidikan, dan administrasi akademik yang menerima instruksi dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Secara koordinasi, struktur organisasi staf, koordinator kurikulum bekerja sama dengan kepala jurusan dan wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum untuk menyusun dan mengevaluasi kurikulum. Konselor siswa, koordinator teknologi pendidikan, dan administrasi akademik itu berkoordinasi untuk menyediakan layanan dan dukungan yang sesuai bagi siswa dan guru. Fungsi utama dari struktur organisasi staf adalah memberikan dukungan ahli dalam bidang kurikulum, konseling siswa, teknologi pendidikan, dan administrasi akademik. Mereka membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan lingkungan yang kondusif bagi proses pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya struktur organisasi lini dan staf itu merupakan jenis struktur organisasi penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini. Akan tetapi, tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf, yang setiap staf pada struktur ini memiliki fungsi dalam memberikan saran, masukan, bantuan pemikiran, ide, serta suatu gagasan-gagasan baru dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Struktur organisasi lini dan staf itu sangat cocok diterapkan pada perusahaan yang berskala kecil, karena hal ini dikarenakan memiliki kelebihan pada tingginya disiplin moral dan karyawan sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Sedangkan kelemahan dari struktur organisasi ini terdapat pada solidaritas para karyawan yang masih kurang karena banyak dari mereka yang tidak saling mengenal satu sama lain. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imam Ghazali dengan NIM 22110103.006. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai struktur organisasi komite atau proyek. Jadi, struktur organisasi komite adalah struktur yang merujuk pada cara di mana suatu komite atau kelompok organisasi diatur dan diorganisasikan. Nah, struktur ini mencakup pembagian tanggung jawab, hierarki, dan hubungan antar anggota dalam komite. Nah, sedangkan struktur organisasi proyek ini ada mengacu pada cara di mana suatu proyek diorganisir dan diatur untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Nah, struktur ini mencakup bagaimana tanggung jawab, wewenang, dan komunikasi diatur di antara anggota tim proyek. Nah, jadi kesimpulannya, struktur organisasi komite atau proyek adalah struktur yang mengacu pada kerangka suatu susunan yang mengatur bagaimana suatu komite atau proyek diorganisir, beroperasi, dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun fungsi struktur organisasi komite atau proyek sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi struktur organisasi komite. Nah, yang pertama sebagai pengorganisasian kegiatan. Nah, struktur ini, komite ini membantu dalam mengatur dan mengelola kegiatan komite secara terstruktur. Ini mencakup penentuan tugas, tanggung jawab, dan jadwal pertemuan. Yang kedua sebagai pengelolaan peran dan tanggung jawab. Nah, struktur ini membantu dalam penugasan
peran dan tanggung jawab kepada anggota komite berdasarkan keahlian dan minat mereka. Yang ketiga, fasilitas komunikasi. Nah, struktur ini menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi yang efektif di antara anggota komite. Ini mencangkup pengaturan rapat, saluran komunikasi, dan pelaporan kemajuan. Yang keempat, pembuatan keputusan. Nah, struktur ini memfasilitasi pengambilan keputusan dengan cara terkoordinasi dan terstruktur. Yang kelima, pengelolaan konflik dengan penugasan peran yang jelas dan proses pengambilan keputusan yang terdefinisi. Struktur organisasi komite membantu pengelolaan konflik dan perbedaan pendapat di antara anggota. Nah, yang kelima, pengembangan rencana dan tindakan. Nah, struktur organisasi ini memungkinkan komite untuk mengembangkan rencana dan tindakan yang terperinci untuk mencapai tujuan komite tersebut. Ya, selanjutnya yaitu fungsi struktur organisasi proyek. Nah, yang pertama yaitu sebagai peran, penugasan, dan tanggung jawab. Nah, struktur ini bertugas menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim proyek. Ini membantu memastikan semua aspek proyek tercakup dan ditangani dengan baik, atau koordinasi sumber daya. Yang kedua itu struktur organisasi proyek membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan jadwal dan anggaran. Nah, struktur tersebut membantu dalam menyusun jadwal kerja proyek dan pengelolaan anggaran proyek. Yang keempat, manajemen risiko. Nah, struktur organisasi proyek ini membantu dalam identifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko proyek. Ini melibatkan penugasan tugas risiko dan perencanaan respon yang tepat. Nah, selanjutnya pelaporan kemajuan. Nah, struktur ini memfasilitasi pelaporan kemajuan proyek kepada pemangku kepentingan terkait seperti manajemen senior atau klien. Ini membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Nah, struktur ini membantu menyediakan kerangka kerja yang pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berbasis fakta. Yang terakhir, pembuatan dokumen dan pelaporan. Nah, struktur tersebut membantu dalam penyusunan dokumen proyek yang diperlukan, termasuk rencana proyek, laporan kemajuan, dan evaluasi akhir. Nah, itulah fungsi dari struktur organisasi komite dan proyek. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anadatul Ustazia dengan NIM 221101030002 kelas MPI C1, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang submateri struktur organisasi proyek dan komite dengan mata kuliah manajemen diklat. Struktur organisasi komite atau proyek adalah jenis struktur organisasi yang terakhir yang lazim digunakan oleh perusahaan. Adalah struktur organisasi komite. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Organisasi dalam komite ini terdiri dari pimpinan komite atau eksekutif komite yang merupakan pimpinan dengan kewenangan lini dan staf komite yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf. Struktur organisasi terdiri dari ketua proyek, manajemen proyek, tim pengembang aplikasi, tim desain, dan tim pemasaran.
Ketua proyek bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan proyek dan koordinasi antar tim. Yang kedua, manajer proyek. Manajer proyek mengelola pelaksanaan proyek sehari-hari dan berkoordinasi dengan anggota tim. Yang ketiga, tim pengembangan aplikasi terbagi menjadi beberapa tim seperti tim pengembangan frontend, backend, dan pengujian. Yang keempat, tim desain bertanggung jawab atas desain antar muka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX. Yang kelima, tim pemasaran menyusun strategi pemasaran aplikasi dan berkoordinasi dengan tim pengembangan untuk fitur-fitur yang dapat dipromosikan. Secara garis besar, struktur organisasi komite proyek adalah ketua proyek memberikan arah umum kepada manajer proyek dan manajer proyek memberikan petunjuk kepada tim pengembangan, tim desain, dan tim pemasaran sesuai kebutuhan proyek. Koordinasi struktur organisasi komite dan proyek yaitu manajemen proyek bertindak sebagai pusat koordinasi, menyatukan informasi dari tim-tim yang berbeda dan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja sesuai dengan petunjuk proyek. Tim pengembang berkoordinasi dengan tim desain untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan desain yang telah disepakati. Tim pemasaran berkoordinasi dengan tim pengembangan untuk memahami fitur-fitur yang dapat dipromosikan. Fungsi struktur organisasi komite dan proyek yaitu yang pertama, ketua proyek memimpin secara strategis mengambil keputusan besar dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan perencana. Yang kedua, manajer proyek. Manajer ini mengelola aspek operasional harian, mengkoordinasi antara tim-tim, dan memastikan proyek selesai tepat waktu. Yang ketiga, tim pengembang mengembangkan aplikasi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang keempat, tim desain menghasilkan desain UI dan UX yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu tim pemasaran. Tim ini merencanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan fasilitas dan adopsi aplikasi. Dengan struktur ini, setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, sementara koordinasi dan instruksi dipertahankan untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.